Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasikan untuk sorting algoritma mata kuliah struktur data dan algoritma untuk keperluan ujian akhir semester Universitas Cyber Asia. Sebelum memulai ke soal sorting algoritma, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu mengenai algoritma sorting, bubble sort, dan juga cell sort. Algoritma sorting adalah metode atau teknik untuk mengatur data dalam urutan tertentu, seperti urutan ascending maupun descending. Bubble sort adalah algoritma pengurutan data yang sederhana dengan cara membandingkan setiap elemen dengan elemen berikutnya dan menukarnya jika urutannya salah. Proses ini akan diulang secara terus-menerus hingga tidak ada lagi pertukaran yang perlu dilakukan. Terakhir, yaitu cell sort, adalah algoritma pengurutan perbandingan di tempat yang merupakan variasi dari insert sort. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan dan menukarkan elemen-elemen yang memiliki gap tertentu atau jarak tertentu. Cell sort ini cukup efisien karena dapat mengurangi jumlah pergeseran elemen yang diperlukan. Lalu kapan bubble sort itu digunakan? Pertama, jika datanya berjumlah kecil. Jika Anda hanya perlu mengurutkan blok elemen, bubble sort menjadi pilihan yang bagus karena cukup praktis. Lalu data hampir terurut. Jika data sudah hampir terurut, bubble sort akan bekerja lebih cepat. Untuk penyederhanaan kode, karena bubble sort ini tidak terlalu kompleks, dan juga untuk uh, penulisan di kode itu akan lebih cepat dieksekusi juga. Lalu memahami konsep, bubble sort ini memiliki uh, algoritma yang cukup sederhana sehingga cukup mudah untuk dipahami strukturnya. Bahkan untuk cell sort ini digunakan jika datanya berjumlah besar. Cell sort ini lebih efisien daripada algoritma pengurutan sederhana seperti bubble sort. Lalu datanya juga hampir terurut. Lalu efisiensi karena membutuhkan memori yang lebih sedikit dan juga kombinasi karena cell sort bisa digunakan dengan algoritma yang lainnya. Oke, untuk soal pertama itu terdapat nilai pada barisan array berikut ini yakni 17, 54, 15, 11, 10, 3, 30, 6, 7, 1, dan 4, 3. Lalu langkah-langkah dalam penerapan bubble sort yaitu pertama bandingkan elemen dengan elemen sebelahnya. Kedua, tukar jika urutannya keliru atau salah. Ketiga, ulangi terus hingga seluruh array dapat terurut dengan benar. Sedangkan untuk soal nomor 2, urutkan sekumpulan elemen di bawah ini dengan cell sort dengan diberikan sequence number atau gapnya itu 5, 3, dan juga 1. Dengan data elemen yakni 17, 54, 15, 11, 10, 3, 30, 6, 7, 1, dan 4, 3. Untuk subsort, langkah-langkahnya kurang lebih. Pertama, membandingkan elemen dengan indeks gap-nya. Kedua, tukar jika salah urutan. Ketiga, ulangi terus-menerus uh, hingga setiap gap itu sudah dilakukan atau berarti sudah dijalankan. Jadi kalau katakanlah di soal sebelumnya itu gapnya 5, maka indeks pertama akan ditambahkan 5 dan dibandingkan nilai elemennya untuk ditukar atau tidak. Dan itu berlaku seterusnya dan jika sudah selesai maka akan pindah ke gap 3 dan begitu juga kalau sudah selesai akan pindah lagi ke gap 1. Biar lebih mudah saya akan mendemokan aplikasi lewat aplikasi. Jadi saya sudah membuat aplikasi untuk visualisasi sorting dengan menggunakan Laravel dan juga Inertia.js. Oke, sebagai contoh untuk soal nomor 1, ini kita ambil saja datanya. Lalu kita coba mulai sorting. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada beberapa langkah sorting seperti membandingkan 17 dan 54 karena ini masing karena ini elemen di sebelahnya. Dan juga saya akan mencoba memberikan visualisasi dengan diagram ini. Nah, kurang lebih bisa dilihat bahwa dia membandingkan dengan sebelahnya. Kalau misalnya lebih kecil, maka akan dilakukan pertukaran. Tapi kalau tidak, dia akan lanjut dengan elemen setelahnya. Kurang lebih seperti ini untuk proses sortingnya di belakangnya, di balik proses dari kode algoritma sorting bubble. Ini udah terurutkan, jadi kurang lebih seperti itu dan ini ada beberapa, dan ini ada banyak langkah hingga sampai 71 langkah, mulai dari membandingkan nilai 17 dan 54 hingga sampai selesai membandingkan 1 dan 3. Lalu untuk berikutnya saya akan coba untuk melakukan sorting dengan subsort. Saya akan reset terlebih dahulu. Saya pilih subsort dan untuk sequence itu di 5, 3, 1. Oke, untuk gapnya di 531 dan ini ada 35 langkah. Dan kita coba lihat ya. Nah, ini bisa lihat nih ada gap-nya. Nah, ini gap-nya sesuai. Seperti ini, gap 1, gap 3, 1, gap 5, kurang lebih seperti itu. Nah, sepertinya sudah cukup selesai. Ini jauh lebih cepat ya daripada bubble sort. Karena kalau bubble sort memang setiap elemennya. Dan ini juga membuktikan bahwa uh,
untuk penggunaan salt ini cukup baik kalau datanya itu lebih besar. Dan langkah-langkahnya itu bisa diperkecil lah, tadinya di 70-an, ini sekarang hanya di 35 dan sudah selesai. Dan itu juga bisa kita lihat, misal gap-nya itu di 5, dia membandingkan 17 dan 54, dia membandingkan nilai 17 dan 10, lalu kalau itu ditukar, kalau misalnya ada perbandingan, nah, kalau misalnya sudah selesai sampai gap ke satu, maka sorting akan ditandai selesai dan dengan nilai array yang sudah terurutkan. Kurang lebih seperti itu untuk visualisasi dari self sort. Sekian untuk presentasi saya mengenai sorting algoritma dan juga untuk demo aplikasinya, sehingga bisa memberikan gambaran juga bagaimana bubble sort dan juga self sort itu tuh bekerja di balik layar. Sekian presentasi dari saya.